Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun. Wal ijabatu utawi nyembadani atau nekani ilaiha maring walimatil ursi ay walimatil ursi tegese walimatil ursi iku wajibatun kang wajib ay fardu ainin tegese fardu ain fil asohi miturut ing dalem kaul asoh wala yajibulan ora wajib opo al aklu mangan minha sangking walimatil ursi fil asohi miturut ing dalem kaul asoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk seputar menghadiri undangan walimatil ursi. Bahwa di sini disebutkan wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun. Menghadiri atau mendatangi undangan walimatul urs itu hukumnya wajib, dan kewajiban ini menurut pendapat yang paling sahih atau asoh yaitu fardu ainin, berarti kewajibannya terhadap setiap individu orang yang diundang. Jadi kalau fardu ain itu tidak bisa diwakili oleh satu orang. Semua yang mendapat undangan itu wajib menghadiri. Semua yang mendapat undangan wajib dihadiri, wajib menghadiri. Ini saya kasih contoh, misalkan anak pondok, ini yang sering terjadi. Anak pondok di situ mendapat undangan resepsi pernikahan. Yang diundang di sana banyak, disebut namanya satu-satu sampai ada 8 orang. Maka tidak boleh ketika tidak ada udzur dari ke-8 orang itu mewakili satu orang saja untuk menghadiri, itu tidak boleh. Hanya titip barang, misalkan titip kaduan, kalau tradisi kita ada kaduan, itu hukumnya tidak boleh, wajib hadir. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang asoh. Kita harus tahu selaku santri, kalau ada pendapat asoh berarti ada muqabilul asoh, perbandingan pendapat yang asoh. Ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak wajib ain tapi wajib kifayah. Berarti satu orang yang hadir itu sudah mewakili. Artinya sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan menghadiri undangan. Terus ada sedikit tambahan, dan ini dikutip dari pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Wa yanbaghi ay yaqsida bil ijabatil iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampean menghadiri undangan walimah, maka hendaknya sampean niatkan dalam menghadiri itu niaten mengikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintah kita untuk menghadiri undangan walimah jika sampean dapat undangan. Sehingga ketika sampean hadir betul, niati kehadiran sampean untuk mengikuti Rasulullah. Yang kedua, niati
iqamatal wajib, mendirikan kewajiban atau menunaikan kewajiban, yaitu menghadiri undangan. Agar apa sampean dianjurkan demikian? Litakuna min umuril akhirah fayusabu 'alaiha, agar kehadiran sampean dalam acara tersebut itu tergolong urusan-urusan akhirat. Sehingga kalau itu urusan akhirat, maka pasti kehadiran sampean itu diganjar alias diberi pahala oleh Gusti Allah, karena dinilai ibadah niatin kanggo noroten Nabi dan mendirikan kewajiban. Kalau sekedar hadir-hadir saja tanpa ada niat, maka di situ sama dengan kehadiran orang-orang yang tidak dapat undangan. Paham ya? Karena niat itu adalah tafrikun bainal adah wal ibadah, pembeda antara ibadah dan adat tradisi. Maka dalam bab mandi besar itu sampean wajib niat untuk menghilangkan hadas besar. Itu tujuannya agar sebagai pembeda, karena bisa saja orang itu mandi bukan ibadah tapi mandi biasa, adatnya tradisi manusia ya mandi, sehingga yang membedakan ya niat. Kalau diniati menghilangkan hadas besar berarti ibadah, sama dengan menghadiri undangan ini. Wala yaksidal aklah wa qada asyahawat, dan jangan sampai kalian itu menghadiri undangan walimah dengan tujuan hanya ingin makan-makan saja. Ada biasa nak kena santri banyak sing ngelampain, ayo rek luwe weteng rek golek undangan misalkan, atau golek acara hajatan, katanya depan nang Allah bedemak petabar ada rongku. Sedang-kadang dapat undangan perak-peraknya bukan karena dia ada peluang menunaikan kewajiban, tapi karena ada peluang untuk bisa makan. Nah ini beda ini. Tujuan makan dan tujuan untuk iqamatil fardi atau iqamatil wajib itu beda. Dan juga jangan sampai kalian itu menghadiri undangan dengan tujuan qada asyahwah, menunaikan keinginan-keinginan syahwat kita. Oh nanti kalau jumpa, kalau hadir di acara walimah nanti akan ketemu dengan teman-teman dan kita akan gibah bersama. Senangnya ketemu dengan teman-teman nantinya. Nanti ketika nyampe di acara maka saya akan menyiapkan banyak hal-hal yang mewah dari diri saya untuk pamer kepada mereka. Make upan, alipenan wes, muah glowing, baju sampai eser-keser misalkan dari mewahnya. Tujuannya untuk litafakhur, bangga-banggaan saja. Itu jangan sampai semacam itu. Keingatin karena ini tradisi, semakin kita tidak dipantau tradisi ini dengan ilmu maka semakin amburadul. Awas hati-hati. Kalau hidup kita ini tidak dibimbing kelaban ilmu, maka semakin lama tradisi kita semakin jauh dari sunnati Rasulullah. Ini santri harus senantiasa istiqomah berpikir semacam ini. Coba buktikan. Ketika sampean ngaji kitab itu pemapan gelam binah misalkan pakai baju yang paling bagus, takriman lil ilmi wa hurmatan lil ilmi, mulja'aki ilmu, menghormat ilmu dan takdim kepada ilmu dengan cara menggunakan pakaian yang bagus. Jarang sedang-kadang ngaji kitab di situ habis rebe, ngangkui kaos, sarungah enggak gulungan, senyaman gulungan enggak soonan. Gelambina di situ, masya Allah. Tinggal bajan undangan. Senyaman gelampih dicari baju yang paling mewah di antara baju-bajunya. Kemudian cari yang paling mahal, make upnya dipakai, lipennya dipakai, semuanya dipakai. Itu nanti akan merubah
tujuan kita yang sebelumnya menghadiri undangan sebagai tuntutan syariat berubah menjadi liqadha'i syahwat, menunaikan syahwat kita, dan itu bahaya betul. Apalagi kita menghadiri undangan tujuannya untuk maksiat, itu lebih ditekankan untuk tidak dilakukan. Artinya sangat-sangat tidak boleh kita lakukan. Contoh seperti kita menghadiri undangan untuk ketemu dengan pacarnya, kita menghadiri undangan ketemu dengan musuhnya, nanti akan cekcok di sana, pokok hal-hal yang maksiat di sana, maka sangat-sangat tidak diperbolehkan. Bukan hanya anjuran untuk ditinggal, tapi harus untuk ditinggal, itu gitu. Fatakuna min umurid dunya fala yusabu 'alaiha. Maka jika sampean hadir ke acara walimah dengan niatan qadha'is syahwat, menunaikan syahwat, maka hadirnya sampean termasuk min umurid dunya, termasuk urusan duniawi. Kalau demikian, hadirnya sampean tidak akan dikasih pahala. Wa yambaghi aidan ayyaksida ikrama akhihil mu'min. Dan ketika sampean menghadiri undangan, itu juga hendaknya niati memuliakan saudara sampean yang mukmin. Sampean iyajinin, yundang, sampean hadir niat ngormat tanah sampean seagama, yaitu orang yang ngundang. Wa ziyaratahu, dan juga diniati berkunjung kepada saudaranya yang mukmin. Agar apa? Liyakuna minal mutahabbina fillah, agar kita tercatat sebagai orang yang saling cinta karena Allah, saling cinta karena pengiran. Berarti asih-asihan, saling sayang menyayangi, itu ada tuntutan dari Gusti Allah, ngamriri dan pengiran. Pun menghadiri acara walimatul urus. Walimatul urus yang dimaksud ini adalah walimatud duhul, walimahnya jima. La walimatul aqdi, bukan walimahnya akad. Karena walimatul urus itu beda dua macam, beda walimah akad, beda walimah jima. Sewajib sampean hadiri, ya kedua-duanya wajib. Walimatul akad ya wajib, walimatul jima atau dukhul itu juga wajib. Sehingga menyimpulkan menbedeparloh, ada hajatan, ada acara walimah sebelum akad, maka tak wajib sampean hadir. Kayak ini, menundangan itu jam hadirnya sebelum akad nikah, maka tak wajib sampean hadir. Kenapa? Itu bukan walimatul urus, walimah biasa, makan-makan biasa. Sedangkan kewajiban sampean hadir itu karena walimatul urus. Ay wajibatun ay wali ghairihi sunnah. Untuk walimah selain walimatul urus itu hukumnya sunnah. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Dikatakan Nabi, ketika sampean diundang untuk menghadiri walimah, maka datanglah, datangi acara tersebut. Dan ini dabun ulama diarahkan kepada hukum wajib. Perintah Nabi yang di situ ada takhsis, mengkhususkan walimah tertentu, yaitu walimatul urus. Perintah tersebut diarahkan kepada hukum yang wajib, gitu kan? Walaupun dalam hadis yang lain ada satu riwayat, idza da'a ahadukum akhahu falyujib urusan kana aw ghairah. Ketika sampean mengundang saudara sampean untuk acara walimah, ketika salah satu di antara kalian mengundang saudara kalian, maka saudara tersebut haruslah datang. Baik acara itu walimatul urus atau selain walimatul urus. Sehingga ini diperinci. Kalau walimatul urus itu wajib,
Kalau walimatu ghairil ursi, selain walimatul urus itu hukumnya tidak wajib. Akan tetapi tetap ini ke fikih kan. Ada juga jamaatun, sekelompok ulama yang di situ menghukumi wajib menghadiri undangan walimah selain walimatul urus. Berarti masalah ini hadal amru mukhtalafun fih. Persoalan ini persoalan yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib hadir bagi walimatul urus, yang lainnya tidak. Ada yang mengatakan kedua-duanya wajib. Berarti menundang sampean ke acara khitanan, menurut pendapat ini itu juga wajib hadir. Paham ya? Ini juga wajib hadir. Dan yang pertama tadi itu dikuatkan oleh musnadnya Imam Ahmad Anil Hasan qala du'iya Utsman bin Abil Abbas ila khitan falam yujib. Ada dulu Utsman bin Abil As, beliau itu pernah diundang dan itu acara walimatul khitan, namun beliau tidak hadir. Itu menunjukkan bahwa boleh saja kalau walimah khitan itu tidak menghadiri, artinya sunnah, tuntutannya tidak wajib. Kemudian dalam hadis Sahihain Bukhari Muslim, ini saya jelaskan secara detail biar sampean itu faham. Oh ternyata menghadiri undangan walimatul urus itu tidak mutlak wajib, bedekia sunnah. Itu ki bedecukan gini ki, ada juga yang di situ kedua-duanya walimatul urus atau yang lainnya itu sama-sama wajib. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan iza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Ketika sampean diundang untuk menghadiri acara walimah urus, maka harus datanglah, artinya datang memenuhi undangan tersebut. Sehingga ini menjadi acuan hadisnya Imam Muslim yang mengatakan syarrut to'am to'amul walimah, makanan yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling tidak ada berkahnya itu adalah makanan walimah. Walimah yang dimaksud ya walimatul urus, tapi jangan dipotong sampai sini saja. Karena saya kemarinnya sempat dengar keterangan di media sosial, ini saja yang potongannya ini saja, sehingga akan merusak pemahaman kita bersama. Oh ternyata nanti kalau ada undangan kawinan kita jangan makan saja, itu makanan tidak barokah. Berdasarkan hadis Nabi, syarrut to'am to'amul walimah, seburuk-buruk makanan walimah. Akan tetapi ada terusannya, tud'alahal agniya wa tutrakul fuqara, yang mana walimah tersebut ada indikasi keharuman di sana, yaitu di sana ada undangan khusus bagi orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang yang miskin itu tidak diundang. Maka jika ada walimatul urs, tuan rumahnya hanya ngundang orang-orang pilihan, orang-orang kaya saja, diundang karena kekayaannya, maka kita tidak wajib hadir pada walimah itu. Paham ya? Jika yang kaya-kaya yang diundang sedangkan yang miskin itu tidak diundang, berarti undangan khusus itu. Dan ini saran bagi sampean para santri, binian se nantinya akan menjadi ibu-ibu, laki-laki yang nanti akan menjadi bapak. Satu saat nanti kalau sampean membuat acara walimah, saya mohon jangan sampai mengkhususkan undangan kepada orang-orang tertentu karena kekayaannya, kengain. Karena kekayaannya. Karena jika demikian sampean akan merusak keberkahan walimah itu sendiri. Jujurnya sampean tak barokah.
orang yang hadir pun juga tidak membawa barokah. Hasil daripada acara, selesainya acara tidak melahirkan dan membuahkan satu keberkahan. Itu gara-gara sampean sekeliru ngatur. Ketika beda acara, seundang itu khusus orang-orang yang kaya. Pun gitu ya. Ini ada beberapa catatan-catatan penting seputar masalah walimatul urs ini yang belum sempat kami jelaskan sekarang. Ini nanti di acara pertemuan besok, acara setelahnya ini nanti saya jelaskan lebih detail lagi, karena nanti menyinggung beberapa tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat kita, termasuk hadir ke acara walimah membawa amplop, membawa kaduan. Apakah kita wajib untuk mengembalikan itu, atau itu hanya dianggap sebagai pemberian saja, tidak usah dibalikkan? Ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.